Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Muzaki dari Fakultas Pendidikan Islam Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul mengenai penerapan metode logat pada pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin di SMP IT Al Munawwar sebagai salah satu tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar siswa atau peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran dapat dipandang melalui dua sudut. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi, pendekatan dan metode pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. Kedua, pembelajaran merupakan suatu proses, maka pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam rangka membuat siswa untuk belajar. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat, karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Mengenai latar belakang penulisan kitab Akhlaqul Banin, dalam kitab pengantar ini Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja sebagai pengarang kitab ini menjelaskan sedikit gambaran mengenai alasan dituliskannya kitab ini. Beliau menjelaskan bahwa memperhatikan perilaku anak dan siswa itu merupakan hal yang sangat bagus dan tidak boleh disepelekan, karena hal tersebut termasuk salah satu faktor yang menjadikan kunci keberhasilan seorang anak jika nanti ia sudah dewasa. Begitu sebaliknya, jika perilaku dan akhlak anak tidak diperhatikan sampai seorang anak berperilaku tidak baik, maka jika nanti sudah dewasa, perilaku tidak baik akan tetap dilakukan. Di dalam kitab ini, pendidikan akhlak yang diterapkan untuk para siswa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia ini dibagi lagi ke dalam akhlak kepada orang tua, guru, saudara, teman, kerabat, tetangga, dan pembantu. Yahya mengatakan bahwa ngalogat adalah menerjemahkan teks bahasa Arab dalam kitab kuning secara kata per kata di bawah kata yang dimaksud dengan menggunakan huruf bahasa Arab dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan kata tersebut dalam susunan kalimat bahasa Arab dan mempermudah dalam penerjemahan serta pemaknaannya. Berdasarkan informasi sementara di sekolah SMP Al Munawwar, pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin merupakan bidang kepesantrenan yang diterapkan di sekolah dengan menggunakan metode logat dan dilaksanakan secara bersamaan di 3 kelas. Dengan pelaksanaan secara bersama tersebut, siswa tidak seluruhnya memperhatikan guru saat menjelaskan. Begitupun sebaliknya, guru tidak bisa memperhatikan siswa secara keseluruhan. Akibatnya, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul Penerapan Metode Logat pada Pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin di SMP IT Al Munawwar. Yang kedua, identifikasi masalah. Sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, pada penelitian ini ada beberapa masalah yang ditemukan, yaitu tidak proses pembelajaran, kurangnya perhatian guru secara menyeluruh dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara bersamaan di 3 kelas. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin. Kedua, bagaimana upaya guru dalam menerapkan metode logat pada pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin. Ketiga, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran Akhlaqul Banin dengan metode logat. Yang keempat, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu
Pertama, untuk mengetahui cara meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran kitab Akhlaqul Banin dengan metode logat. Kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam menerapkan metode logat pada pembelajaran kitab Akhlaqul Banin. Ketiga, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam proses pembelajaran kitab Akhlaqul Banin dengan metode logat. Kelima, yaitu manfaat penelitian. Pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni sebagai wawasan dan pengalaman dalam mengetahui pembelajaran Akhlaqul Banin di SMP IT Al-Munawwar. Yang kedua, bagi siswa, sama halnya manfaat yang didapatkan oleh penulis. Dengan penelitian ini, siswa di SMP IT Al-Munawwar juga akan mendapatkan manfaat, diantaranya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga, manfaat bagi guru. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi guru di SMP IT Al-Munawwar, khususnya bagi guru yang mengajar mata pelajaran kitab Akhlaqul Banin, yakni akan mendapat masukan perihal kesulitan yang dialami oleh peserta didik sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Pembelajaran juga menjadi sebuah upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian belajar yang dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Ngalogat di pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta disebut maknani, ngapsahi atau ngesahi. Menilik praktiknya di pesantren, ngalogat berarti mengartikan kata per kata berbahasa Arab biasanya dalam kitab kuning dengan cara menuliskannya tepat di bawah kata yang dimaksud. Menggunakan huruf Arab, aturan penerjemahan ini mengikuti alur tata bahasa Arab yang memberi arti bagi setiap kata yang tergantung hanya terdiri dari satu huruf. Jika menerjemahkannya ke dalam bahasa Sunda disebut ngalogat Sunda. Demikian pula bila menggunakan bahasa Jawa atau Melayu disebut ngalogat Jawa atau Melayu. Tradisi ngalogat telah menjadi proses pewarisan bahasa Sunda yang efektif dan lestari, dan harus diakui telah teruji sebagai cara pembinaan bahasa Sunda yang baik menurut pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Ngalogat telah mengabadikan kekayaan beragam dialek bahasa Sunda ke dalam sebuah sistem pengajaran yang sekalipun tidak dibakukan, namun dijaga oleh kepentingan sosial historis demi tetap berlangsungnya model pengajaran di pesantren dan psikologi spiritual, mengacu pada relasi antara ajengan santri dan kepatuhan pada sejumlah aturan dalam kitab kuning. Bahasa Sunda dengan demikian semakin mengakar dalam diri santri karena selain diharuskan mampu membaca secara benar dan menerjemahkan kitab kuning ke dalam bahasa Sunda, santri juga dituntut untuk mampu mentransformasikan hasil bacaannya dalam bentuk terutama ceramah dalam bahasa Sunda. Dalam proses tersebut, ia akan dianggap berhasil jika mampu berbahasa Sunda secara baik yang diukur dari penerimaan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya tulis seperti halnya karya tulis berbentuk skripsi yang ditulis oleh Aan Syarifuddin berjudul Pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin dan Implementasi dalam Pembentukan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Anwarus Sholihin, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, di mana isi dari skripsi ini menjelaskan tentang mendeskripsikan pembelajaran dan implementasi pembelajaran kitab Akhlaqul Banin di Pondok Pesantren Anwarus Sholihin, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam pembentukan akhlak. Dari penelitian di atas, penulis tidak menemukan judul yang sama. Penulis berupaya menjadikan beberapa penelitian dijadikan sebagai bahan acuan referensi dan pengembangan pada penelitian itu sendiri. Yang ke-8, metode penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu cara penyelesaian masalah terkait penelitian yang sedang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dan terukur, melalui data-data dan analisis ilmiah guna untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan atau konteks kejadian.
Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berupa data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan buku angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dalam yang dikutip oleh Lexi J. Mulung, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan daripada penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. B. Sumber data. Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Kemudian yang C. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian ini, maka teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, dokumentasi.